Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah untuk anak-anakku semuanya dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah SWT berupa kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama untuk belajar kembali dalam pembelajaran pada hari ini sesuai dengan KBM ya, untuk pembelajaran tematik, yaitu melanjutkan pada pembahasan sebelumnya. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah sampai pada pembelajaran yang kedua. Hari ini kita akan membahas pada pembelajaran yang ketiga. Untuk pembelajaran 3 ini anak-anak buka buku paketnya ya, tematik yang sudah dibeli pada halaman 9. Nah, sampai pada halaman 12. Nah, di situ adalah pembelajaran 3 yang nanti pada materi akan dibahas. Dan selanjutnya setelah pembelajaran nanti ada yang namanya LKPD ya, seperti biasa, yaitu lembar kerja peserta didik yang pada terakhir nanti akan dikumpulkan atau diselesaikan oleh siswa semuanya. Nah, oleh sebab itu untuk materi hari ini tolong disimak baik-baik dan juga bukunya dipelajari. Ya, untuk anak-anakku semuanya, kita kembali lagi pada pembelajaran tematik, yaitu pada tema 1, subtema 1 pada pembelajaran yang ketiga. Pada pembelajaran yang ketiga hari ini kita akan membahas tentang 3 mata pelajaran ya. Dengan tujuan pembelajarannya, yang pertama untuk PPKN sendiri, nanti anak-anak supaya bisa mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam nilai sila Pancasila. Dan untuk tujuan IPS pembelajarannya yaitu supaya nanti anak-anak bisa menentukan tentang letak geografis wilayah Indonesia. Dan yang terakhir untuk bahasa Indonesia, anak-anak bisa membedakan antara kalimat utama dan kalimat penjelas berdasarkan teks bacaan. Nah, itu tujuan dari pembelajaran hari ini. Baik, kita akan mulai dengan pembelajaran PPKN. Dibuka buku paketnya pada halaman 9 sampai pada halaman 12. Di situ ada materi yang akan mencakup pembelajaran hari ini. Nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Nah, Pancasila sendiri itu merupakan suatu dasar negara ya, yang terdiri dari 5 sila. Punya lambang masing-masing sila tersebut dan juga punya arti. Kalau anak-anak masih ingat ya, sila pertama itu lambangnya apa? Ya, bintang. Sila kedua rantai. Sila ketiga yaitu pohon beringin. Sila keempat kepala banteng, dan sila kelima adalah padi dan kapas. Nah, pada sila pertama misalkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai-nilai dalam sila Pancasila untuk sila pertama itu nanti terkait dengan peribadatan, ketuhanan, agama, dan lain sebagainya yang terkait dengan Tuhan. Ya, karena apa? Karena ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu nilai-nilai yang mencakup pada sila Pancasila. Sila kedua, nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu apa nanti nilai-nilai dalam sila Pancasila. Nah, ini ada semuanya ya, sampai sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai-nilai Pancasila inilah yang harus kita amalkan setiap hari ya, supaya apa? Supaya kita menjadi manusia yang lebih baik lagi tentang budi pekerti, perilaku ya. Nah, itu untuk nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Dan yang kedua adalah kita membahas tentang IPS, yaitu letak geografis Indonesia. Nah,
Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya, yaitu sebelah timur ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sebelah utara ada Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan juga Malaysia Timur. Di sebelah barat ada Samudra Hindia. Dan di sebelah selatan ada Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Nah, geografis, geo, bumi. Ya, istilah dari geografis sendiri karena apa? Karena letaknya adalah strategis. Dengan letak strategis tersebutlah Indonesia terletak di antara dua benua. Yang pertama adalah benua Asia dan juga benua Australia. Di samping itu, letak wilayah Indonesia berdasarkan geografisnya ada dua musim. Musim apa? Yaitu musim kemarau dan juga musim penghujan. Memiliki dua musim. Ya, menyebabkan Indonesia kaya akan keragaman flora dan juga fauna. Nah, karena apa? Karena letak geografisnya. Ya, berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi. Dan yang kedua, secara astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Nah, lihat peta wilayah Indonesia ini ada dua garis, ada vertikal atas ke bawah atau bawah ke atas, ada garis horizon, garis mendatar atau menyamping dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Nah, dua garis inilah yang nantinya akan dijadikan posisinya pada letak astronomis. Garis lintang. Nah, garis lintang ini adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar atau secara horizontal dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri di permukaan bumi. Sedangkan garis bujur itu adalah garis yang menghubungkan antara kutub utara dan juga kutub selatan. Nah, seperti ini. Vertikal, ya. Letak astronomis Indonesia sendiri berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur. Kondisi ini akan mengakibatkan Indonesia terletak di belahan bumi selatan. Serta Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Nah, garis khatulistiwa ini terjadi pada posisi wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia mempunyai iklim, yaitu iklim apa? Tropis, ya, panas. Di Indonesia itu iklimnya tropis. Nah, itu untuk letak geografis sama letak astronomis. Selanjutnya yang terakhir adalah pembelajaran 3 tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, pada suatu paragraf kita akan menemui suatu kalimat. Ya, di situ ada dua kalimat penjelas sama kalimat utama. Nah, untuk kalimat penjelasnya sendiri itu berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan kalimat utama. Atau dapat berisi informasi tambahan, alasan atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama sehingga disebut juga kalimat pendukung. Nah, kalimat penjelas ini juga bisa dikatakan kalimat pendukung yang mendukung kalimat utama. Perhatikan bacaan teks berikut ini, yaitu tentang halaman 12 di atas itu ada bacaan serangga, ya. Nah, dipelajari, dibuka buku paketnya. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Ini merupakan kalimat utama. Nah, sedangkan yang ini sampai ke bawah adalah kalimat penjelas atau kalimat pendukung, yaitu menjelaskan atau mendukung kalimat utama. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat.
Selain itu ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Nah, ini merupakan kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Kalau kalimat utamanya kan terkait dengan 6 kaki untuk bergerak. Sedangkan yang menjelaskan untuk apa? Bergeraknya itu untuk apa? Ada yang untuk berjalan, ada yang untuk melompat, ada yang untuk berenang, dan berjalan di atas air. Itu menjelaskan. Karena bergerak itu kan banyak. Ya, di pembelajaran 1 tentang IPA juga kita pelajari fungsi alat gerak pada hewan. Nah, ini salah satunya. Fungsinya ada beberapa tadi. Nah, itu anak-anak untuk pembelajaran hari ini tentang pembelajaran 3. Dan tidak lupa di akhir pembelajaran Ustadz selalu memberikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Ya, dengan tujuan apa? Menambah keaktifan siswa dalam proses KBM atau kegiatan belajar. Nah, itu tujuan dari LKPD ini, baik secara pengetahuan maupun secara keterampilan. Di pembelajaran 3 ini nanti ada 3 kegiatan siswa. Yang pertama tentang PPKN, ya tadi tentang nilai-nilai silah Pancasila, dan yang kedua nanti terkait dengan IPS, ya tentang letak geografis sama letak astronomis, dan yang terakhir yaitu bacaan teks tentang pergerakan hewan melata. Nanti dicari ide pokok, kalimat utama, kalimat penjelas. Nah, kalau anak-anak masih belum punya buku, ya mungkin ada yang belum beli. Nah, ini adalah contoh dari bacaan teks yang ada pada halaman 12 tentang pergerakan hewan melata. Nah, itu dulu untuk hari ini pembelajarannya tentang pembelajaran 3. Semoga bisa bermanfaat bagi anak-anakku semuanya. Jika ada hal-hal yang kurang dimengerti atau kurang paham, kurang jelas, silakan ditanyakan. Ustadz selalu memberikan apresiasi kepada anak-anak yang suka bertanya. Sangat-sangat apresiasi banget. Nah, oleh sebab itu jangan pernah malu dalam bertanya. Dan yang terakhir, salam rindu bagi anak-anakku semuanya dimanapun anak-anak berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.